Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini gue pengen nge-reaction lagi sebuah artikel yang ditulis. Di sini menjelaskan, gue sambil baca ya teman-teman, karena ada 5 poin, seperti biasa sebuah artikel ini, yang gue bakalan reaction, bakalan gue bagi share diskusi ini, opini gue terhadap teman-teman semua. Gue harap juga teman-teman ngasih opininya di kolom komentar. Jadi poin yang pertama adalah, menganggap Ineos penakut karena tidak mendatangkan nama besar, adalah sikap abai terhadap kekacauan finansial yang sedang dibenahi United akibat kebiasaan lama membakar uang. Setuju banget, karena Ineos itu bukan takut untuk mengeluarkan nge-spend uang banyak. Dia nggak takut. Dia itu bukan tipikal kayak Glazers. Dia itu mengeluarkan uang, bukan kayak Glazers membeli United menggunakan utang. Tidak. Ineos itu nggak takut. Mereka itu lebih berhati-hati. Menurut gua, sekali lagi gue tekankan bukan gue ngebela Ineos ya, tapi mereka punya para orang-orang yang capable dalam bidangnya masing-masing. Ada Wilcox, ada Berada, ada Vivel. Mereka bener-bener pada saat meeting, gue yakin ya, karena gue selalu ngebaca semua paper The Athletica yang ngebahas Ineos, yang ngebahas Manchester United, mereka itu detail. Mereka itu pada saat mau membeli suatu pemain, itu tidak serta-merta untuk menciptakan pemain itu menjadi mega bintang dengan harga yang fantastis ditebus mahal, bukan, tapi mereka melihat aspek yang lebih detail. Apakah dengan harga segini, dengan kualitas segini, dengan kontribusi dia kepada tim, dengan cara dia berbaur kepada pemain yang lain di lapangan maupun di ruang ganti, itu cocok untuk dibawa ke kultur di United sekarang. Karena kalau lu beli pemain, apalagi dari beda liga, nggak usah dari beda liga deh, dari rival, atau konteksnya dari klub-klub yang antah berantah gitu. Mereka itu harus menyesuaikan diri. Kalian inget nggak? Beckham pada saat datang ke Real Madrid, Beckham itu merasa dia kurang sekali. Padahal di United dia udah merasa top tier gitu, udah jago banget. Tapi memang budaya sepak bola atau pemain sepak bola yang bagus adalah tidak pernah puas. Dia datang ke Real Madrid, dia merasa this is a beginning, this is a challenge gitu. Dia merasa dia satu ruang ganti sama Roberto Carlos, Zidane, Ronaldo botak. Jadi Ineos sekarang melihat pemain itu bukan serta-merta cuman dari kontribusi di atas lapangan, tapi gimana cara dia berbaur, gimana attitude dia yang selama ini United selalu mempunyai pemain yang bad attitude, yang males, yang tidak bergairah di atas lapangan. Kita nggak mau lagi, kan kita udah capek kalau ngelihat para pemain ini tidak bergairah. Kita ngelihat Martial itu kan udah enek, duta jogging, kerjaannya jogging terus. Padahal waktu didatangkan di zaman Luis van Gaal, dia seorang winger yang unbelievable banget, memenangkan Golden Boy gitu. Tapi kan kita nggak mau lagi menciptakan pemain yang seperti ini. Makanya Ineos sekarang itu bukan penakut, tapi lebih memilah-milih, lebih picky. Orang yang kalau udah skeptis, orang yang udah picky, yang hati-hati, itu biasanya berarti perencanaannya matang. Dia mikirin bener-bener detail. Dia berhati-hati dalam mengambil langkah. Karena langkah yang dia ambil itu akan menentukan pilihan dia mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan. Sama kayak hidup gitu. Ketika kita dihadangkan di dalam suatu persimpangan masalah, kita pasti bakal diam, berpikir dulu kan. Karena ini menyangkut kehidupan kita. Sama seperti Ineos, dia bukan penakut, karena dia takut seperti Glazers yang melakukan atau membeli suatu pemain atau merencanakan sesuatu hal tidak sematang itu. Akhirnya setelah 13 tahun ini, inilah yang terjadi akibat perencanaan yang tidak matang, teman-teman. Poin kedua, meraih gelar juara tidak membutuhkan skuad bertabur bintang berharga mahal, melainkan profil pemain yang tepat, kebutuhan tim yang sesuai, dan struktur gaji yang sehat. Setuju. Karena kalau kita suka sama Sir Alex, kita harus selalu ingat, Paul Ince, Mark Hughes, Ruud van Nistelrooy, bahkan banyaklah pemain-pemain bagus yang dibuang sama Sir Alex. Entah dia bermasalah atau enggak, at the end of the day kan dibuang. Even Roy Keane gitu. Tapi Sir Alex tahu kalau dia membuang pemain yang ini, dia menggantikan dengan pemain muda yang emang cocok buat kebutuhan tim. Siapa sih fans MU yang nggak komen waktu Paul Ince sama Mark Hughes itu keluar dari United digantikan Class of 92? Siapa yang nggak komen? Bukan cuma media yang ngekritik Sir Alex. Gue yakin fans United juga komen setiap hari. Di tempat latihan MU dulu, bukan di Carrington, gue agak lupa, The Cliff. Itu juga pasti di komen. Bahkan dulu tuh lebih parah gitu, kalau kalian nonton dokumenter Treble, dokumenter Beckham, itu terlihat gimana para fans itu mengkritik langsung di depan Sir Alex, udah bukan di media lagi. Jadi pada saat Ruud van Nistelrooy, Sir Alex lebih milih Cristiano Ronaldo sama Luis Saha. Emang ada yang kepikiran Luis Saha bisa ngegantiin Ruud van Nistelrooy? Kan enggak, tapi Sir Alex
Sebagai pelatihnya, mata seorang pelatih lebih tahu kalau misalkan pemain yang tepat itu bakalan bikin squad ini balance. Dan terbukti setelah 4 tahun menjuarai FA, setelah 6 tahun akhirnya menjuarai piala pertama Liga Inggris. Jadi bukan emang kalau dibandingin era Sir Alex belum pantas, tapi lu lihat bukan soal trofinya, tapi soal pengorbanan atau perlakuan Sir Alex dan manajemen untuk mengatur squad ini, untuk mengatur para pemain yang didatangkan, itu sesuai dengan kebutuhan tim dan profil yang tepat. Di poin ketiga, panik melihat belanja besar seperti Arsenal, Liverpool, atau Man City adalah hal yang tidak relevan, karena kondisi finansial mereka tidak dalam masalah. Lagi pula kualitas dan masalah cedera pemain mereka pun tidak jauh berbeda. Kalau kalian ngebandingin Arsenal, Liverpool, atau City, kalian lihat 5 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang, atau bahkan mereka itu punya owner yang mengeluarkan atau membeli pemain itu dari kantong pribadi mereka. Bukan seperti kayak United selama era Glazers yang beli pemain itu dari uang utang. Mendingan kalian fokus kalau ngebandingin ke klub lain, lihat dulu apakah ownernya emang mengeluarkan uang atau enggak. Kayak Chelsea, even kayak Arsenal sama FSG itu, FSG Kroenke, mereka emang pelit, tapi mereka ngeluarin uang dari kantong pribadi sebagai as a owner. Bukan kayak Glazers. Glazers itu ngutang kalau beli pemain apapun itu. Itulah yang ngerusak. Itulah yang beban itu yang digantung, yang dipupuk selama ini, yang dihibahkan oleh Ineos karena Ineos fokusnya ke dalam football, ke dalam sepak bola. Itulah yang sekarang dibebankan kepada Ineos dalam segi perekrutan pemain, dan mereka ini klub-klub yang lain itu sudah memupuk rebuild-nya, sudah memupuk pemain yang dia beli yang dianggap notabene tidak bagus, sekarang menjadi pemain yang bisa balancing squad dia. Itulah yang membedakannya. Jadi kalau sekarang Ineos mau berbeda dengan manajemen sebelumnya, coba dilihat dulu. Jangan buru-buru dikritik atau disuruh keluar, karena belum waktunya. Jangan biasain budaya pelatih dan pemain harus buru-buru, dan sekarang budaya manajemen harus ngerubah kerusakan yang sudah mengakar dari 2005 pertama kali Glazers datang ke MU, disuruh diubah dalam 4-5 musim. Impossible. Walaupun di dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Tapi jangan beranggapan semua keberuntungan itu bisa datang dalam in certain moment gitu. Di poin keempat, membayar harga wajar untuk pemain yang tepat adalah kewajaran. Tetapi melipat gandakan harga hanya karena persaingan transfer adalah kesalahan masa lalu yang harus dihentikan. Fans MU itu kan sering banget ya, apalagi setelah kita ngelihat kasus Elliot, setelah kita ngelihat kasus Tonali, Matius, banyak yang ngekritik manajemen itu pelit dan tidak mau duel harga. Sekarang gini, berarti menurut kalian proses rekrutmen transfer itu cuman perang-perangan harga? Kalian nggak ngelihat aspek yang lebih lain gitu? Kalian nggak ngelihat aspek hal yang lebih fundamental dari cuman memuaskan untuk bisa ngerekrut pemain? Berarti apa bedanya klub ini, manajemen ini yang in real life sama Football Manager, sama FIFA Career Mode, kalau cuman lu perang-perangan harga doang? Ngapain perang-perangan harga? Kalau lu bisa mendapatkan pemain yang tepat dengan harga yang pintar, ya gue lebih pilih itu. Lebih pilih visioner daripada harus perang-perangan harga, memuaskan ego, bikin media itu bangga, dan mendapatkan berita dan mendapatkan framing. Gue lebih pilih merekrut pemain dengan harga yang biasa aja, di underestimate sama orang, dianggap buruk dalam pengelolaan perekrutan pemain, dianggap bakalan flop. Tapi at the end of the day, omongan itu hilang lulu lantah, dan para orang yang mengkritik itu bakal memuja. Karena kalau lu cuma perang harga doang untuk bisa terlihat kalau lu adalah sebuah klub kaya, ngapain? Kita selama 13 tahun ini udah pernah ngelakuin itu. Mau mau kita tuh kayak perang-perangan harga, seperti kayak menunjukkan United itu klub kaya banget. Emang sih banyak revenue-nya, tapi kalau lu terus cuman berusaha terlihat di depan fans, di depan media, kalau lu bisa loh memenuhi ego para mereka dengan mendatangkan pemain yang mahal, ya lu berarti nggak jauh beda sama permainan game di FIFA Career Mode atau Football Manager, karena menuntut pemain tidak bisa bernegosiasi yang pintar. Di poin terakhir, tujuan utama pembentukan squad adalah membangun tim yang siap menjuarai liga, bukan sekedar memenangkan narasi atau popularitas di bursa transfer. Balik lagi, semua yang gue omongin hampir terstruktur sama poin-poinnya. Sekarang tinggal kita sebagai fans, yang mungkin teman-teman yang menonton gue ya, semoga lebih bijak lagi, lebih wise lagi dalam menyikapi transfer ini, karena gue cukup jengah. Gue udah bosen banget ngelihat
Di Twitter terutama banyak sekali orang yang komen, banyak orang yang kritik. Balik lagi emang wajar, itu hak asasi manusia orang, bebas beropini. Tapi terlalu apa ya, overuse gitu, terlalu over kritik gitu. Kayak semuanya dikritik, apapun pergerakannya dikritik. Kayak lu tuh terlalu percaya gitu sama media, terlalu percaya sama jurnalis. Kayak fans MU itu gampang banget, sedikit ada rumor langsung percaya, sedikit ada rumor langsung percaya. Padahal kalau kita telusuri, itu belum tentu beneran. Belum tentu gitu. United atau manajemen emang interesting sama itu pemain. Media ini kan terlalu tidak punya tempat atau tidak punya bocoran lagi karena manajemen Ineos ini benar-benar menutup pintu semuanya. Jadi para jurnalis ini mencari berita terus. Setiap ada hal yang mungkin dari manajemen baru mau berminat atau baru dalam diskusi meja itu dia cuma ngomongin sebuah nama, dibesar-besarkanlah sama media. Once transfer itu tidak berhasil, para fans mengkritik. Padahal dari awal manajemen tidak seserius itu gitu loh. Tidak seberminat itu kepada itu pemain. Karena fans sudah termakan oleh media, akhirnya mereka selalu mempunyai ekspektasi yang tinggi sekali. Selalu berusaha untuk mendatangkan pemain yang sangat tinggi. Tapi balik lagi ya, ya ini cuman bahan diskusi gue, cuman bahan keresahan gue karena ngelihat banyak sekali yang overuse kritik. Kenapa kita tidak menikmati aja, kenapa kita tidak sesama fans itu berdiskusi yang sehat, berdiskusi yang memang kalau ini yang lagi dilakuin, coba didukung aja. Gue tidak menyalahkan fans yang mengkritik manajemen pelit atau gimana-gimana. Tapi kalau ini lagi mengarah ke arah yang benar, ayo nih kita lihat dulu. Baru nanti di 2028 sesuai yang dia omongin pertama kali pada saat dia datang menjadi manajemen kedua di United. Baru kita tagih janjinya. Kemana nih janji yang lu bilang di awal? Jadi kalau sekarang tugas kita, ya udah kita liatin aja dulu, kita pantau aja. Lagian suara kita itu nggak sepenting itu untuk didengarkan. Karena mereka bodoh amat. Karena mereka merasa, mereka lebih tahu. Kan kalian tahu, feodalisme hierarki di United itu sangat amat tinggi. Ineos sama Glazers itu masih tinggian Glazers. Apalagi fans, apalagi media, apalagi seorang content creator seperti kita, memang pasti ada terdengar kabar di sosial media. Pasti ada satu dua opini yang masuk ke manajemen, tapi mereka bodoh amat karena mereka percaya proyek yang dia bangun ini sekarang itu mulai ke arah yang lebih benar. Nah, tugas kita adalah memantau. Tugas kita melihat. Nggak mungkin ada kemunduran kok. Kalau ada kemunduran mungkin minor. Tapi lihat juga, di balik kemunduran itu pasti ada progres yang lagi dipupuk juga. Ada proses perjalanan yang mulai mau mengarah ke hal yang positif. Mungkin gitu aja teman-teman video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, boleh banget di subscribe, like, komen, dan share. Karena itu sangat berarti buat channel gue. Kalau misalkan kalian ada ide konten, boleh banget dicantumin di kolom komentar. Siapa tahu di next video bisa gue bahas. Thank you teman-teman.